Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi di sini kami ingin menjelaskan apa saja teori evolusi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Farah Putria Silawiyadi. Nama aku Aurelia Azali. Nah, di sini teori evolusi itu dibagi menjadi 6. Jadi yang pertama ada teori evolusi Darwin. Teori ini pertama kali dirumuskan dalam buku Charles Darwin On the Origin of Species pada tahun 1859 yang menjelaskan tentang bagaimana organisme berevolusi dari generasi ke generasi melalui pewarisan sifat, fisik atau perilaku. Dalam pandangan Darwin, individu dengan sifat yang memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah teori Lamarck. Lamarck berpendapat bahwa organisme hidup mewakili suatu kemajuan dengan manusia sebagai bentuk tertinggi. Menurutnya, organisme berevolusi selama ribuan tahun dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Sebuah proses yang masih berlangsung dan puncaknya adalah manusia. Teori Miller-Urey mengatakan bahwa asal-usul kehidupan terbentuk dari molekul organik yang terbentuk secara spontan dari molekul organik yang jauh lebih sederhana. Selanjutnya ada teori Spallanzani. Dalam sebuah usaha untuk mempertahankan pendapatnya bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati, melainkan berasal dari makhluk hidup juga. Itulah teori dari Spallanzani. Kemudian ada teori dari Pasteur, menyatakan bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain dengan cara reproduksi. Yang terakhir ada teori dari Francesco Redi. Francesco Redi melakukan eksperimen dan membuktikan bahwa makhluk hidup tidak hanya muncul dari benda mati. Itulah 6 teori dari evolusi yang telah kami sampaikan. Kemudian kami akan menyampaikan tentang seleksi alam, yaitu mengaitkan variasi dan kompetisi dengan seleksi alam yang bekerja sebagai mekanisme evolusi. Sebelum itu, izinkan Aurelia untuk menjelaskan apa itu seleksi alam. Seleksi alam adalah proses munculnya bentuk-bentuk organisme hidup masa kini yang kompleks dari bentuk-bentuk leluhur yang lebih sederhana, disebut evolusi. Teori evolusi melalui seleksi alam diajukan seorang ahli alam dari Britania, yaitu Charles Darwin. Adanya seleksi alam terlihat pada burung-burung Finch Darwin. Ini adalah contoh seleksi alam, yaitu burung Finch Darwin. Menurut Darwin, paruh burung ini berbeda bentuk disebabkan oleh adaptasi habitat. Awalnya burung Finch adalah pemakan biji-bijian, kemudian mereka melakukan imigrasi karena faktor makanan. Selama mereka berimigrasi, burung Finch ini banyak yang berada di tempat yang berbeda. Akibat proses adaptasi terhadap jenis makanan dan dia harus bertahan hidup demi makanan, hal itulah yang disebabkan akhirnya burung Finch memiliki bentuk paruh yang berbeda-beda. Seleksi artifisial dapat mengubah nilai ekspresi fenotip rata-rata karakter. Sebuah percobaan seleksi artifisial dapat digunakan untuk memberikan perkiraan dan mengukur tingkat respon dari sebuah sifat dalam percobaan seleksi. Seleksi artifisial memungkinkan kita untuk mengukur pola seleksi mana yang dapat diterapkan dalam skala waktu singkat. Kita bisa menentukan variabilitas dari sifat dan hubungannya. Selanjutnya di tujuan pembelajaran terakhir, yaitu ada kladogram. Kladogram ini, di gambar ini menjelaskan bahwa seiring berjalannya waktu, nenek moyang kita berevolusi, mewariskan suatu karakteristik pada setiap organisme. Jika suatu keturunan tidak memiliki karakteristik yang diwariskan, ia akan terpisah dari jenis-jenisnya. Oke, sekian presentasi dari saya dan Aurel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.